Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi. Kita akan belajar Python kembali. Oke, terakhir kali kita udah belajar tentang tipe data dan variabel ya. Variabel dan tipe data. Nah, kali ini kita akan masuk ke peubah data atau casting. Oke, maksudnya apa tuh peubah? Maksudnya adalah kita bisa mengubah satu tipe data ke tipe data yang lain. Nah, jadi itu kita perlukan ketika nanti kita case-nya itu dapat ketika kita dapat inputan satu tipe data ya. Kita dapat inputan satu tipe data, tapi sebenarnya kita nggak mau ngambil inputan tipe data tersebut. Kita butuhnya dia diubah ke tipe data yang lain. Nah, itulah makanya dibutuhkan casting ini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita coba buat file baru ya. Kita buat file baru, namanya itu test.test3 berarti ya. .py. Nah, oke. Jadi kita di sini belajar tentang bagaimana mengubah tipe data gitu ya. Atau disebut casting. Nah, tipe data yang udah kita pelajari ada apa aja? Ada int, ada float, ya kan? Ada string, str, ada boolean, sama ada data kompleks ya. Oke, tapi yang bakal kita coba di sini ini ya, 4 tipe data ini: int, float, str, boolean. Oke, misalnya gini. Kita punya panjang. Nah, panjang ini kita letakkan 6 gitu. Berarti ini tipe datanya apa? Int ya. Kalau misalnya kita print panjang adalah gitu ya kan, koma panjang kan, tipe datanya adalah ini aja ya teman-teman, type si panjang. Oke. Type gini. Nah, oke, ini coba kita print. Sorry, ini nggak ada, lupa naruh ininya. Nah, coba kita print tuh. Nah, panjang adalah 6, tipe datanya adalah kelas int gitu ya. Jadi tipe datanya adalah int. Nah, gimana kalau kita mau mengubah, ternyata misalnya panjangnya kita butuhnya itu tipe datanya float gitu. Jadi caranya, misalnya ternyata panjangnya itu kita mau input misalnya 6.5 kayak gitu, itu kan float ya. Kita mau ubah tipe data sepanjang itu dia jadi float. Caranya adalah kita coba deklarasikan lagi ya. Oh, ini kita tambahin aja panjang int gitu. Panjang float ya. Tadi kan kita ubah nih panjang int, sini kita deklarasikan panjang float 6. Ini mau kita ubah jadi float gitu loh tipe datanya. Supaya dia nanti jadi 6.0 dihitung sebagai tipe data float. Kemudian ini sama dengan float kayak gini. Terus kita masukin variabel si panjang int tadi, panjang int. Nah, lalu kita coba print ya. Kita coba copy ya teman-teman, caranya tekan shift alt plus panah bawah, terus kita pindahin ke bawah, tekan alt terus panah bawah. Kayak gini. Terus ini panjang adalah panjangnya kali ya. Kita bikin aja gini, sentimeter, koma, biar lebih enak dibaca. Terus di sini, oke, ini tadi panjang int ya, panjang int, panjang int. Oke, ini kita ubah jadi panjang float. Ya, panjang float. Nah, coba kita print. Nah, panjangnya adalah 6, tipe data kelas int. Panjangnya adalah 6.0. Jadi si 6 cm tadi, si panjang int ini, kita ubah dia ke float di sini. Jadi dia ditambahnya titik 0. Sehingga dia tipe datanya jadi
float. Nah, ini tadi kan tipe data awalnya, tipe data awal adalah integer. Kemudian di sini kita buat tipe data float. Nah, habis itu ini kita copy aja ya teman-teman. Kita akan buat untuk tipe data berikutnya, yaitu string. str. Nah, string aja gini ya. Kemudian panjang string. Ini kita ubah jadi str. Panjangnya adalah, ini berarti kita tinggal ubah aja. Panjang str. Setelah kita print. Oke, panjang. Oh, ini str ya, sorry. str. Bener dong, panjang in. Oh, sorry teman-teman, ini ya, panjang str. Nah, kita jalanin deh. Tuh. Nah, kalau dilihat-lihat, yang ini, yang in sama string, sama dia 6 cm, 6 cm. Tetapi teman-teman, 6 di sini tuh bentuknya angka in, artinya dia bisa dijumlah. Sementara di sini tuh dia bentuknya dia itu string, jadi nggak bisa dijumlah. Misalnya kita melakukan penjumlahan lah ya. Print, kita coba panjang in ditambah atau dikali 2 misalnya gitu. Ya kan? Nah, coba kita print. Ting, 12. 12 dari mana teman-teman? 6 dikali 2. Tapi kalau misalnya kita bikin panjang str dikali 2, jadinya 66. Kenapa 66? Karena 6 di sini tuh dia adalah tipe datanya string. Jadi ibaratnya kalau kita tulis A dikali 2, jadi hasilnya AA. Nah, seperti itu dia nggak bisa dijumlah, teman-teman. Kalau kita bikin di sini pun ditambah 2, dia jadi error. Kenapa? Karena ini tuh bukan in, tapi string. Nah, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita clear dulu ya, biar bersih. Clear, ya. Selanjutnya string udah, ini kita copy ke bawah. Terus kita float udah, berarti kita masuk ke boolean. Nah, boolean ini agak menarik nih. Kita ubah jadi boolean. Kita ubah jadi bool. Nah, panjang bool berarti di sini ya. Panjang in bener ya, yang di sini yang kita ubah. Panjang bool. Nah, kayak gini. Kita print deh. 6 ini apa ya hasilnya? Boolean itu cuma terdiri dari 2 ya nilainya, true atau false. Kita lihat. Jawabannya true. Di sini true centimeter gitu ya. Mohon maaf ya kalau nggak nyambung teman-teman. Ya cuma belajar aja. Nah, panjangnya adalah true centimeter. Tipe datanya adalah bool. Gimana kalau kita mau buat dia 0? Kalau misalnya kita mau buat dia 0, kita harus isi si in ini dengan 0. Nah, dia jawabannya false. Jadi, kalau misalnya kita isi minus 5, minus nih ya, true. Jadi, nilai yang membuat si bool itu jadi false adalah hanya nilai 0 aja. Kalau teman-teman isi nilai negatif, dia akan tetap true gitu. Udah gitu, dia kalau di atas 0, dia true. Nah, terus kita perhatikan teman-teman, kalau kita tadi isi 0, ya, 0 jadinya di sini in tetap 0, float jadi 0.0, string tetap 0. Kemudian kalau minus, ini jadi 5, ini jadi 5.0 untuk yang float, kemudian ini jadi string 5. Jadi di sini kita bisa kasih tanda komen ya, bool hanya akan bernilai false jika diisi dengan 0. Gitu. Oke teman-teman, kalau misalnya ini kan kita tadi acuan datanya adalah in ya. Nah, kalau misalnya kita acuan datanya tipe data awalnya itu bukan integer, akan tetapi float. Ini kita komen dulu, blok aja dulu. Kemudian tekan Ctrl plus tekan kurung siku sih, garis miring ya, yang di atas tanda tanya. Nah, nanti dia akan jadi terkomen semua seperti ini. Tapi ini kita copy dulu deh. Kita copy, baru kita komen. Kita
kita blok, kita copy, baru kita komen, kita enter. Nah, data awal yang kedua float. Misalnya kita punya data 5.8. Kalau kita print, oke, yang pertama, ini kita ubah dulu ya. Ini jadinya float. Kemudian ini jadinya float juga. Panjang float. Kemudian ini jadinya in ya. Ini float. Ini float. Ini float. Oke. Kita coba print. Nah, yang pertama panjangnya 5,8, kelasnya float. Oke. Kemudian yang kedua, ini kita belum ubah ya. Ini jadinya in. Ini str bold. Oke. Nah, ini panjang in ya, panjang in. Coba kita print. Nah, bisa dilihat di sini, teman-teman, panjangnya 5,8. Tipenya adalah float, of course, yang pertama. Yang kedua, dia lihat dari 5,8 dia dibulatkan jadi 5. Aturannya kalau misalnya pembulatan ya teman-teman, kalau misalnya di atas 5 kan misalnya 5,9, aturannya dibulatkan ke 6 kan, tapi dia enggak, dia dibulatkan ke bawah gitu. Walaupun kita letakkan di sini 5,99 teman-teman. Nah, dia tetap dibulatkan ke bawah, tetap 5. Jadi hati-hati ya. Jadi teman-teman harus tahu kalau float ini dia bakal dibulatkan ke bawah gitu. Kemudian yang ini 5.99 ini jadi string ya teman-teman. Ini bukan in. Artinya dia nggak bisa dilakukan operasi aritmatika gitu. Karena ini string dianggap. Kemudian panjangnya true. True ini kalau mau dibikin false berarti kita harus isi ke dalam 0.0 gitu. Nah, jadi false. Gimana kalau ini 0.1 gitu? 0.1 gitu. Kita coba lihat ya. Dia tetap true. Artinya ya harus 0, harus diisi 0 gitu. Oke, selanjutnya ini kita copy lagi ya, teman-teman. Kita copy lagi. Ini harusnya ini ya. Nah, oke, ini kita copy lagi. Ini udah siap. Iya bener ya ini. Float udah siap. Kita copy, kemudian kita jadikan komentar juga. Terus kita paste. Tipe data awalnya ini kita coba yang ketiga, kita coba boolean lah ya, boleh ya. Kemudian oke. Tipe data boolean kita ubah dulu. Oke, kita ubah jadi panjang bool ya. Nah, boolean itu isinya true atau false. Kita isi misalnya true. Nanti kita lihat kalau true diubah jadi in itu gimana, diubah jadi string gimana, diubah jadi float gimana. Ini float ya berarti. Float, ini berarti float. Oke, ini kita hapus ya. Nah. Panjang float ya. Panjang float. Oke. Nggak ikut nih ya. Float. Oke. Nah, ini kita lihat. Dari panjang ini berarti panjang dong harusnya. Oke, kita lihat ya. Kita print syarat. Oke, kita lihat. Ini kita clear aja dulu ya, biar nggak bingung. Nah, panjangnya adalah true centimeter. Tipe datanya bool ya, karena kita udah kita buat true ya. True itu kan udah pasti dibaca Python sebagai bool. Panjangnya adalah 1. Jadi nilai true itu akan di print 1, guys. Dan ini in ya. Ini bisa dilakukan operasi aritmatika, bisa dijumlah karena ini in. Kemudian yang ini panjangnya adalah true. Ini string ya, kita ubah ke string. Kalau string dia tetap tulisan true. Kemudian panjangnya adalah 1.0. Jadi ini dibuat pakai desimal ya, bentuk yang float. Gimana kalau false hasilnya?
false. Kita print, tarat. False berarti untuk yang int dia jadi 0, untuk yang float dia jadi 0.0. Untuk yang string dia tulisan false. Oke, teman-teman. Selanjutnya yang terakhir ya. Ini kita copy lagi. Ctrl garis miring paste. Tunggu ini belum kita ubah juga tadi ya. Cool. Oke. Kemudian ini panjang str string ya. Kalau string harus ada tanda petik gini ya guys. Panjang banget pokoknya. Panjang banget pokoknya. Di sini kita ubah berarti panjang str. Jangan kita ubah panjang. Oke. str. Di sini kita ubah juga panjang str. Untuk yang str kita ubah jadi bold. Untuk yang salah nih kok ininya pula ini ubah ya. Sorry guys, ini tetap str ya. Panjang bool berarti di sini panjang bool juga, di sini panjang bool. Oke, sekarang kita clear dulu. Kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, ini dia error. Kenapa error? Ternyata string tidak bisa diubah menjadi int. Kalau misalnya, ini kita tetap string ya. Ini kita komen deh, coba. Komen, tuh. Terus kita print lagi. Nah, tetap nggak bisa. String itu nggak bisa diubah jadi float. Ini kok string ya? str string. Salah nih, bold. Sorry guys. Oke, kita print lagi. Nah. Oh ya, panjang tadi nggak bisa ya. Ini masih float. Float. Yang boolean ternyata bisa ya guys. Jadi jawabannya adalah true di sini ya, true. Kalau misalnya kita komen yang ini ya, yang floatnya. Oke, coba tuh true. Nah, panjangnya panjang banget pokoknya. Ini kan string ya, bener. Panjangnya adalah true. Jadi kalau misalnya dia mau string apa aja kita masukin, dia panjangnya akan tetap, kalau diubah ke boolean, tipe data yang akan tetap true. Coba kalau kita isikan 0 ya guys. Kita isikan 0. Jawabannya apa? True. Kalau kita isikan false, dia tetap true juga guys. Nah, jadi teman-teman, kita udah coba tadi isi dengan apa aja, dia tetap hasilnya itu tetap true gitu. Tuh, boolean tetap true. Jadi gimana kalau kita mau ngeprint dia sebagai false? Caranya adalah jangan diisi apa-apa. Jadi kayak gini aja gitu. Petik 2 gini aja. Petik-petik gitu. Kalau misalnya petik-petik seperti ini, nah, baru dia hasilnya false, teman-teman. Gitu ya ngisinya kalau kita ngubah dari string ke boolean. Kalau kita mau buat isinya itu adalah false, ya udah kita jangan isi apa-apa, kayak gini aja. Karena kalau kita isi sesuatu, dia akan ke-print sebagai true. Oke, kemudian kalau misalnya kita buat lagi dia 10 seperti ini ya. Tadi kan kalau misalnya kita buat dia itu kata-kata, huruf, dia float, nggak bisa diubah ke string, nggak bisa diubah ke float. Tapi kalau misalnya kita isi angka gimana? Apakah dia bisa keubah? Misalnya kita isi 15. Ini saya clear aja dulu. Kemudian kita jalanin, tarat. Nah, dia bisa, sorry ini belum sorry ya guys, ini belum kita uncomment ya. Lihat nih. Oke. Setelah ini kita clear lagi. Nah, kita lihat. Sorry, ini harus ada di uncomment malah ikut ini dia. Tadi kan komen ya guys. Ya, oke, ini kita print now. Nah, dia ke print guys. Jadi kalau dia tadi huruf, dia nggak bisa ya error. Tapi ketika kita isi angka, dia panjangnya adalah 15 string. 15 ini string berarti nggak bisa dilakukan operasi aritmatika ditambah dikali. Nggak bisa ya. Tapi dia kalau misalnya dikali, dia misalnya 15 kali 2 jadi 15 kayak gitu. Nah, di sini dia in. Kalau ini dia bisa untuk di misalnya 15 kali 2 kita print pasti hasilnya 30. Nih, kita coba ya guys. Misalnya print panjang str dulu dikali 2, print deh tuh 15 kan.
Kemudian kalau panjang in, nah 30. Kayak gitu guys, itu bedanya. Kemudian yang untuk boolean dia true, of course. Untuk yang float dia 15.2. Kalau float kita kali 2, hasilnya 30.0. Ya, tipe datanya float. Oke, gitu teman-teman. Kalau misalnya 15.7, misalnya, run lagi. Nah, dia error di line 48. Ternyata kalau misalnya kita isikan di sini float, untuk diubah ke in dia malah nggak bisa gitu ya. Jadi katanya nih, panjang ini invalid for in with base 10 15.7 gitu. Jadi nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita buatkan dia nggak pakai tanda petik, artinya dia bukan string ya. Jadi dia beneran bilangan float gitu. Nah ini dia ya udah diubah dia nih. Jadi 15. Tapi kalau misalnya dia dalam bentuk string 15.7-nya diubah, dia nggak bisa tuh error. Itu ya teman-teman. Jadi dia kalau misalnya dia 15 aja tadi bisa ya. Jadi kalau misalnya dia angka aja tanpa ada titiknya, dia bisa. Tapi kalau misalnya dia string angka tapi dengan titik, dia tuh dianggap kayak mungkin kayak ya udah kayak tulisan aja gitu. Jadi dia nggak diubahnya ke dalam bentuk in gitu teman-teman. Kecuali dia nggak ada tanda baca lain lah selain angka, baru dia bisa diubah ke dalam bentuk in gitu ya teman-teman. Tapi kita coba aja 15,7, tapi yang biar dia nggak error kita coba komen ya untuk yang innya ini supaya kita bisa lihat perubahannya ke yang lainnya. Oke, ini kalau tipe data string ya, tipe data bool, tipe data bool. Panjang str emang string ya? Oh iya, ini emang string bener, yang diubah tuh yang bawah doang. Oke, ini kita coba print terus. Nah, dia bisa. Tadi yang in kita komen dulu ya. Untuk ke float dia bisa ya. Kali 2, dia tetap ada nilainya. Jadi dia kebaca ya udah itu float gitu. Kemudian untuk bool dia ini float ya tadi, sorry, sama aja dengan yang string. Kemudian dia terbaca true. Kecuali kita tadi kalau mau false berarti kita kosongin ya. Kalau kosongin dia jadinya error. Oh, untuk yang float ya, ini harus kita komen. Ini harus kita komen biar dia. Nah, apa nih lagi nih? Panjang float. Oh, ini ya. Nah, ini false ya karena kosong. Oke, kemudian gimana kalau misalnya ini kita udah coba pakai koma. Kalau kita isikan dia dengan 0, coba aja nih, coba ya guys. Oke, panjangnya adalah 0 dalam bentuk string, 0 dalam bentuk in, true, 0.0 dalam bentuk float. Oke teman-teman, sampai situ dulu ya. Berarti tadi kesimpulannya untuk yang si tipe data awalnya ini adalah string, adalah kalau misalnya dia stringnya itu mau diubah ke dalam in atau float, dia harus bentuk angka. Kalau in dia harus bentuk angka. Kalau misalnya diubah ke float, boleh ada titiknya 5.8 gitu. Tapi kalau misalnya 5.8 kita isikan lalu kita mau ubah dia ke in, dia akan error karena itu dianggap ada karakter lain gitu selain angka gitu. Kemudian untuk boolean ini akan bernilai false jika isi stringnya itu kosong alias seperti ini gitu ya. Kemudian tadi untuk yang float dia akan dibulatkan ke bawah gitu ya teman-teman. Oke, mungkin untuk mengubah data sampai sini dulu atau casting ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.